Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Retno Sari. Saya mahasiswa dari Setia Bakti, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menyusun strategi kompensasi dan benefit yang ideal bagi sebuah perusahaan. Sesuai dengan judul yang tertera, kita akan membahas satu persatu pengertian dari kompensasi dan benefit. Sebelum kita tahu bagaimana sih strategi yang ideal untuk kompensasi dan benefit bagi karyawan di suatu perusahaan. Pembahasan yang akan kita bahas di sini yaitu ada pengertian kompensasi, bentuk kompensasi, pengertian benefit, dan yang paling penting strategi kompensasi dan benefit yang ideal untuk perusahaan. Apa itu kompensasi karyawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kompensasi diartikan sebagai imbalan berupa uang atau bukan uang atau natura yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Jika dalam bentuk uang, artinya kompensasi tersebut disebut upah. Maka dari itu, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia menggunakan istilah upah, tunjangan, penghasilan, dan pendapatan non-upah. Dalam pengertian yang paling sederhana, kompensasi adalah segala bentuk pemberian perusahaan kepada karyawan yang terkait dengan pekerjaan. Penyebutan kompensasi umumnya mengacu pada paket yang terdiri dari beberapa unsur atau komponen, misalnya gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan sebagainya. Tidak ada tujuan pemberian kompensasi karyawan selain menghargai dan membalas kerja keras karyawan. Tapi di sisi lain, pemberian kompensasi juga bertujuan untuk menjadi bahan penentu ketertarikan kandidat untuk bekerja dengan perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menjadi pertimbangan karyawan untuk menetap di perusahaan. Dan yang paling penting, menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi untuk perusahaan. Kemudian ada bentuk-bentuk kompensasi. Secara umum, terdapat 3 bentuk atau jenis kompensasi, yaitu yang pertama, kompensasi finansial secara langsung, yang berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif yang meliputi bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertangguh seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. Kemudian yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yang berupa program-program proteksi, meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, dan bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Dan yang terakhir ada kompensasi non-finansial, yaitu berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Jika pada lingkungan kerja, seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, maka akan membentuk lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan. Benefit. Apa itu benefit? Benefit adalah pemberian tambahan di luar kompensasi dari perusahaan terhadap karyawannya. Benefit biasanya bersifat non-tunai dan ditujukan untuk menunjang kesejahteraan individu maupun keluarga karyawan. Artinya, benefit dapat berupa kompensasi finansial tidak langsung dan kompensasi non-finansial. Mengenai benefit, tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang ya teman-teman. Karena tidak diatur dalam undang-undang, manajemen dapat merancang program benefit semenarik dan sekreatif mungkin. Tujuannya apa? Tentu untuk menjadi appeal point bagi top kandidat sebuah perusahaan. Dan untuk karyawan-karyawannya, tentu saja benefit yang menarik akan menjadikan karyawan lebih betah bekerja dengan perusahaan. Contoh lainnya dari benefit perusahaan adalah seperti fasilitas pinjaman ke perusahaan, akses pinjaman ke bank, asuransi jiwa, dan lifestyle benefit seperti voucher belanja, staycation, gym, dan sebagainya. Berikut adalah strategi dalam membentuk komben di perusahaan. Yang pertama, buat rencana strategis perusahaan jangka panjang, yang artinya sebelum memutuskan paket komben atau hal lain yang bersifat pengeluaran, tentu perusahaan akan menyesuaikannya dengan rencana jangka panjang bisnis perusahaan. Sebagai contoh, misalnya di awal perusahaan menawarkan upah minimal dan benefit yang biasa saja, tetapi seiring pertumbuhan perusahaan dan kinerja karyawan, perusahaan akan menaikkan upah dan menambah komben yang menjadi hak karyawan tersebut. Namun jangan lupa pikirkan
dipikirkan juga ketika di masa depan terjadi perubahan kondisi seperti akuisisi, pemberitaan geografis, downsizing, dan juga fluktuasi keuntungan. Yang kedua, lakukan survei agar mengetahui nilai pasar. Jangan malas melakukan survei terhadap kebutuhan dan permintaan karyawan yang terbagi dalam berbagai usia, industri, hingga gender, karena hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam menentukan komen yang sesuai dengan perusahaan, mulai dari aspek nilai hingga budget. Apalagi untuk pengupahan, perusahaan harus pintar dalam merancang dan menawarkan upah kepada calon karyawan dengan memastikan berapa yang ditawarkan oleh kompetitor. Yang ketiga, perhatikan keberagaman angkatan kerja dalam preferensi benefit. Mungkin di dalam perusahaan memiliki keberagaman usia angkatan kerja yang memiliki preferensi dalam benefit, atau perusahaan dapat melihat preferensi yang cocok untuk setiap angkatan kerja di perusahaan. Ini adalah sebuah insight yang bagus dan akan sangat baik jika perusahaan dapat memberikan benefit yang sesuai dengan kebutuhan usia mereka. Sebagai contoh, biasanya para karyawan berusia muda akan lebih senang dengan pembayaran langsung dalam program pensiun. Sedangkan para karyawan yang lebih senior akan berpikir sebaliknya. Sedangkan karyawan dengan cacat tubuh atau memiliki orang tua tunggal, mereka cenderung lebih senang dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir, strategi kompensasi total. Tujuan utama dari penyusunan kompensasi adalah untuk mengintegrasikan gaji dengan insentif dan benefit dalam satu kelompok. Kalau bisa, pilihlah komen yang bisa dipadukan dan dijalankan bersamaan. Contohnya, program pensiun, di mana program ini bisa saja dinilai tidak terlalu berpengaruh bagi para karyawannya dalam kinerja harian mereka, karena benefit yang akan diterima oleh karyawan dari dana pensiun masih sangat lama. Itulah penjelasan mengenai strategi kompensasi dan benefit yang ideal bagi sebuah perusahaan. Maka, pilihan paket gaji dan tunjangan yang tepat dapat memiliki efek yang positif pada rekrutmen dan di masa depan suatu organisasi. Tentukan kompensasi dan benefit perusahaan dengan benar, sehingga akan jauh lebih mudah untuk membangun tim impian yang akan membangun bisnis Anda berkembang. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye.